Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'dah. Waqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Shadaqallah wa shadaqa rasulullah. Hadirin jamaah kaum muslimin, jamaah zuhur Masjid Darussalam rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam pertemuan yang sangat baik ini Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk tetap istiqomah melaksanakan perintah Allah, salat zuhur berjamaah di masjid yang kita cintai ini. Kemudian Allah berikan kenikmatan untuk sekejap beriktikaf, bermudzakarah tentang ilmu yang datang dari Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada kesempatan siang hari ini saya sebagai pemateri tafsir akan mengangkat surat Al-Quran, surat Al-Kahfi ayat 45-46. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas samaa'i fahtalata bihi nabatul ardh fa asbaha hashiman tadruhu riyah wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadiran. Berilah perumpamaan kepada mereka manusia tentang kehidupan dunia sebagaimana air hujan yang kami turunkan dari langit, maka menjadi subur karenanya. Tumbuh-tumbuhan menjadi subur karenanya di muka bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan adalah Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadirin yang mulia, ayat ini berkenaan dengan sejumlah pembesar musyrikin Arab pada saat itu. Mereka ini adalah orang-orang yang memiliki harta dan kedudukan. Mereka berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, ab'atta haula ajlasnaka." Jauhilah mereka itu, maka aku akan mau menemani kamu. Siapa yang dimaksud dengan haula? Haula maksudnya adalah fuqara'ul mukminin. Mereka para fakirnya orang-orang beriman, seperti Bilal, Suhaib, Ammar bin Yasir, Salman Al-Farisi dan teman-temannya. Mereka lah yang selalu bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun para pembesar Quraisy ini, mereka sangat alergi datang kepada Muhammad kalau di antara baginda Nabi itu ada orang-orang fakir seperti itu. Wa qalu, bahkan mereka berkata, "Hayhuhum yu'dinana." Bau mereka ini sangat mengganggu kami. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka turunlah beberapa ayat yang memberi peringatan keras kepada mereka dan teguran kepada mereka. Termasuk di antaranya ayat ini memberikan gambaran tentang orang-orang yang bangga dengan hartanya, orang-orang yang bangga dengan anak-anaknya, orang-orang yang bangga dengan pangkat dan jabatannya. Allah memberitahukan kepada mereka, wadrib, beritahukan kepada mereka wahai Muhammad, perumpamaan
Matalul hayatid dunya, perumpamaan kehidupan dunia itu adalah kama in anzalnahu, seperti hujan yang aku turunkan. Minas sama'i, dari langit, fahtalatu bihi nabatul ard, di mana dengan air hujan itu tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh menghijau, segar, ranum buahnya. Cuma tidak lama dari itu fa asbaha hasyiman, akan menjadi menguning dan kering. Tadruhur riyah, di mana nanti akan hancur, yang debu-debunya akan diterbangkan oleh angin. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat berkuasa atas segala sesuatu. Di sini Imam Al-Mawardi menjelaskan dalam tafsirnya. Waqtalafa fil maqsud, ada beberapa perbedaan ulama tafsir mendengar maksudnya. Ada dua perbedaan. Ahaduhuma, pertama, annallaha ta'ala darabahu matalan lid-dunya. Dengan ayat ini Allah memberikan perumpamaan pada kehidupan dunia, liyudulla bihi ala zawaliha ba'da husniha wa ibtihajiha, supaya manusia bisa mengambil pelajaran dari ayat ini, bahwasanya dunia setelah indahnya, setelah hebatnya, dia akan mengalami kesirnaan, dia akan mengalami kelayuan dan kehabisan. Yang kedua, annallaha ta'ala darabahu matalan. Yang kedua, Allah memberikan perumpamaan li ahwali ahli dunia, kepada keadaan penduduk dunia. Anna ma'a kulli ni'matin nikmatin, bahwa di dunia pada setiap nikmat yang datang pasti ada bencana, pasti ada kesedihan di belakangnya. Wa ma'a kulli farhatin turhatin, dan setiap kegembiraan pasti ada tangisan di belakangnya. Setiap kegembiraan pasti ada kesedihan di belakangnya. Itulah yang dimaksud dengan ayat ini menurut tafsir Imam Al-Mawardi. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa yang dibanggakan oleh mereka? Dikatakan oleh Allah, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itulah yang dijadikan hiasan dalam kehidupan dunia. Kenapa harta dijadikan perhiasan? Li'anna fil mal jamalan wa naf'an. Karena pada harta itu ada keindahan dan manfaat. Wa fil banin, dan pada anak-anak kuwatan wa daf'an, memiliki kekuatan dan pertolongan. Fasara zinatul hayatid dunya, maka harta dan anak-anak ini menjadi perhiasan kehidupan dunia. Jamaah sekalian rahimakumullah. Jadi al-mal ini bentuknya sangat banyak, sesuatu yang membuat orang bangga, baik itu harta fisik yang dimiliki maupun pangkat dan jabatan yang akan mendatangkan harta dan kehormatan. Itulah yang disebut dengan al-mal di sini. Kemudian wal banin, dan anak-anak yang menyebabkan adanya pertolongan dan kekuatan, termasuk diantaranya adalah pengikut dan lain sebagainya. Itu semua sebenarnya adalah hal-hal yang menjadi perhiasan dunia. Apa itu perhiasan? Perhiasan itu sesuatu yang pada awalnya indah, tapi pada akhirnya akan usang dan layu. Itulah yang disebut dengan perhiasan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberitahukan wal baqiyatus sholihatu, adapun amalan-amalan yang kekal, khairun 'inda rabbika thawaban, itu lebih baik balasannya di sisi Allah, wa khairun amala, dan lebih baik untuk dijadikan harapan dalam kehidupan dunia. Seakan-akan Allah memberitahukan kepada orang musyrikin pada saat itu, lihatlah orang-orang di sekeliling Nabi, di sekeliling Rasulullah. Mereka tidak bangga dengan hartanya, bahkan harta mereka tinggalkan, keluarga mereka tinggalkan. Demi apa? Adalah demi satu keuntungan yang sangat besar di sisi Allah, satu balasan yang sangat besar di sisi Allah, wa khairun amala, dan satu cita-cita yang perlu diharapkan yang nanti akan didapat dalam kehidupan yang aman. Jamaah sekalian rahimakumullah, apa saja yang disebut dengan al-baqiyatus sholihat?
yang lebih indah dari harta, dari pangkat dan jabatan, dari anak-anak dan pengikut apa? Di sini para ulama ahli tafsir terbagi menjadi 4 penafsiran. Ahaduha annaha as-salawatul khamsi. Qalahu Ibnu Abbas wa Sa'id bin Zubair. Yang dimaksud dengan amalan yang kekal, yang lebih indah daripada harta dan anak-anak dan pengikut tadi adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu, Bapak jamaah sekalian rahimahumullah, yang kita kerjakan, ini nilainya di hadapan Allah jauh lebih besar daripada harta yang dijadikan kebanggaan oleh sebagian manusia. Kemudian penafsir yang kedua yang dimaksud adalah al-a'malus shalihah. Qalahu Ibnu Zaid. Yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihah, amalan yang kekal, yang bermanfaat itu adalah semua amal-amal soleh, ya termasuk sholat dan termasuk amalan apa saja, baik itu yang mahdoh, ghairu mahdoh, yang diniatkan semata-mata untuk Allah, itu lebih baik dan lebih indah daripada harta, kekayaan, pangkat jabatan, anak-anak pengikut dan lain sebagainya. At-talis yang ketiga, hiyal al-kalamut thayyib, yakni perkataan yang baik, termasuk membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Perkataan-perkataan yang baik dalam Islam, itulah yang disebut dengan al-baqiyatus shalihat, amal-amal yang akan kekal, yang akan bermanfaat untuk selama-lamanya. Ar-rabi' yang keempat yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat wa qauluhu subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qalahu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang dimaksud dengan al-baqiyatus shalihat, amalan yang kekal, yang lebih hebat, lebih indah, lebih diharapkan pahalanya di sisi Allah nanti adalah perkataan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inilah yang dimaksud dengan ayat al-baqiyatus shalihat oleh ulama tafsir di kalangan sahabat, terbagi menjadi 4 bagian. Pertama adalah salat 5 waktu, kemudian amal soleh secara keseluruhan yang dimaksud, kemudian setiap perkataan yang baik, termasuk diantaranya adalah perkataan terakhir tadi, yakni subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Maka Imam Qurtubi, Imam At-Tabari dalam tafsirnya, maka semua penafsiran dari para sahabat tadi semuanya adalah benar, maka yang patut kita amalkan dan dijadikan kebanggaan dalam kehidupan dunia ini, bahkan harus dijadikan kompetisi di antara kita, harus dijadikan perlombaan di antara kita, saling bangga di antara kita untuk mengamalkannya, adalah semua yang disebutkan oleh tafsir tadi. Ya salat 5 waktu, ya perkataan yang baik, ya amal-amal yang soleh, termasuk kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sekalian rahimakumullah, dalam kehidupan dunia ini tidak mudah kita menjadi kebanggaan dalam hidup kalau kita mampu mengamalkan al-baqiyatus shalihat. Tapi apabila kita punya harta yang banyak, punya pangkat dan jabatan, sungguh itu yang kita kejar, agar kita memiliki nama di antara manusia, agar kita memiliki kehormatan, agar kita memiliki kebanggaan di antara mereka. Padahal Allah telah memberitahukan dalam pedoman hidup manusia bahwa itu semuanya akan hilang, semuanya akan sirna, dan yang ada hanyalah hisabnya. Yang ada hanyalah nikmat, bukan nikmat, nikmat, bencana-bencana yang akan datang dari amalan-amalan kebanggaan pada kehidupan dunia ini. Tapi apabila kita bisa bangga dengan sholat yang kita kerjakan, bangga mengamalkan itu di hadapan Allah, bukan bangga berarti ujub, bukan, tapi bangga diberikan kekayaan berupa sholat 5 waktu yang kita jaga, bangga diberikan kekayaan berupa amal-amal soleh, bangga diberikan kekayaan berupa zikir-zikir yang baik, ucapan-ucapan yang baik, tilawah Al-Quran yang kita rutinkan, bangga dengan ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar,
Inilah kebanggaan yang sesungguhnya yang harus dijadikan perlombaan dan kompetisi di antara kita. Wabidzalika falyatanafasil mutanafisun, kata Allah. Dengan sebab itulah kalian harus berlomba, kalian harus berkompetisi. Jangan masalah harta, jangan masalah pangkat dan jabatan kalian berbangga, karena semuanya akan hancur dan sirna, yang tersisa hanya adab. Akan tetapi al-baqiyatus sholihat, yang disebut dengan amal-amal yang kekal dan soleh dan bermanfaat, itulah yang patut dijadikan harapan, yang pasti nanti akan kita dapatkan di hadapan Allah Subhanahu. Inilah yang ada di dada para sahabat baginda Rasulullah, sehingga mereka pun mencari harta. Harta tidak dijadikan kebanggaan, harta untuk agama. Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf, harta mereka cari bukan kemudian dijadikan kebanggaan dalam hidup, tapi nanti akan dijadikan kebanggaan di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka korbankan untuk agamanya, mereka korbankan untuk kemuliaan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah, ini yang ada di hati orang-orang yang beriman. Jamaah sekalian rahimakumullah, maka di sini banyak para ulama ahli tafsir ketika menafsiri ayat ini mengungkap hadis-hadis baginda Rasulullah tentang keutamaan kalimat-kalimat yang 5 tadi. Di antaranya hadis Rasulullah an Samurah bin Jundab radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan dari Jundub radhiyallahu anhu. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul kalami ila Allah arba'un." Kalam, perkataan, ucapan yang paling dicintai oleh Allah itu ada 4. Apa saja? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La yadurruku bi ayyihinna bada'tah. Tidak masalah yang mana saja engkau dahulukan. Mau dibalik, di depan, yang di depan, di belakang, tidak masalah. Lafdhuhuma wahid. Lafadznya adalah satu. Bacaan itu dibolak-balik, silahkan saja. Kalau kita baca, subhanallah, inilah kalimat yang muncul dari lisan kita yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat ringan jemaah sekalian, tapi berat di mizan. Berangkat kita dari rumah ke tempat bekerja kita ini 1 jam 2 jam. Basahkan lidah kita dengan subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Capek di mulut, berikan di hati. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sungguh para malaikat akan mencintai kita dan Allah sangat mencintai kita. Bukan harta yang banyak yang kemudian dijadikan kebanggaan, tapi inilah kalimat yang mudah diucapkan, tapi Allah sangat mencintainya. Tapi bagi orang-orang yang mencintai dunia, bagaimana bisa mengucapkannya? Begitu berangkat dari rumah, di atas mobil, di atas motor, yang dipikirkan bukan kebesaran Allah, tapi berhayal akan lebih besar lagi yang diinginkan. Inilah yang terjadi pada musyrikin Arab yang dicela dan dicerca oleh Allah. Tapi bagi orang-orang seperti Bilal, Suhaib, Salman, Al-Farisi, mereka tidak menghindari, tidak menghiraukan itu semua. Yang mereka pilih adalah perkataan yang baik, amalan yang baik, sholat 5 waktu yang mereka miliki. Jamaah sekalian rahimakumullah. Wa qala Abu Shalih an ba'd ashabin Nabi. Dari Abu Shalih, dari sebagian sahabat Nabi, idza qala al-'abdu subhanallah qalatil malaikah alhamdulillah. Apabila seorang hamba mengatakan subhanallah, malaikat menjawab alhamdulillah. Wa idza qala la ilaha illallah qalatil malaikah Allahu akbar. Dan apabila kita mengatakan la ilaha illallah, malaikat kemudian mengatakan Allahu akbar. Wa idza qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar qalatil malaikah yarhamukallah. Apabila kita berkata mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, malaikat berbisik menjawab kepada kita, yarhamukallah. Mudah-mudahan engkau dikasihi dan dicintai, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca ini, Pak, tidak sendirian, malaikat datang. Ya, seperti kita mengontak, menghubungi saudara kita dengan HP, langsung dijawab. Tapi malaikat nggak menjawab. Tapi dengan membaca ini, ketika subhanallah, malaikat mengatakan alhamdulillah. Ketika mengatakan la ilaha illallah, malaikat mengatakan Allahu akbar. Tapi ketika mengatakan semuanya tadi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, langsung didoakan malaikat, yarhamukallah. Mudah-mudahan Allah menyayangi kamu.
Jemaah sekalian rahimakumullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, li an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabba ilayya mimma tala'at alaihi syamsu. Seandainya aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar, lebih aku senangi, lebih aku cintai daripada memperoleh apa saja yang disinari oleh matahari. Satu ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah lebih baik nilainya daripada bumi yang disinari oleh matahari dan isinya. Jemaah sekalian rahimakumullah, oleh karenanya ini ilmu yang sangat sederhana, tapi kadang kita lupakan. Kita kadang lebih sibuk dengan memikirkan dan berkata yang mungkin akan sia-sia, dan kita lupa kepada kalimat yang ringan akan tetapi manfaatnya sangat besar di hadapan Allah pada kita nanti. An Umar bin Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama yastati ahadukum ay ya'mala kulla yawmin amalan mithla Uhud? Mampukah kalian setiap hari melakukan amalan yang sebesar gunung Uhud? Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, wahai Rasulullah, wa may yastati ay ya'mala kulla yawmin amalan mithla Uhud? Siapa yang bisa mengerjakan amalan yang setiap hari seperti besarnya gunung Uhud? Qala kullukum yastati'uhu, setiap kalian mampu. Qalu madza qala? Maka para sahabat berkata, bagaimana itu ya Rasulullah? Qala subhanallah a'dhamu min Uhud. Subhanallah itu lebih besar daripada gunung Uhud. Wa la ilaha illallah a'dhamu min Uhud. Kalimat la ilaha illallah lebih besar daripada Uhud. Wallahu akbar a'dhamu min Uhud. Kalimat Allahu akbar lebih besar daripada gunung Uhud. Walhamdulillah a'dhamu min Uhud, dan lafaz alhamdulillah lebih besar amalan ini daripada gunung. Jemaah sekalian rahimakumullah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kalian lewat, berjalan, bertemu dengan kebun-kebun surga, farta'u, hendaklah kalian mampir. Qala qultu ya Rasulullah, maka Abu Hurairah berkata, wahai Rasulullah, wa ma riyadul jannah? Apa itu taman surga? Qala al-masajid, yakni masjid-masjid Allah di muka bumi. Apa ya mas sekalian, surga itu punya kebun, surga itu punya taman, dan salah satu taman surga itu ada di dunia. Apa itu? Al-masajid, adalah masjid-masjid Allah. Ketika kita duduk di sini, ini kita duduk di taman-taman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan wa ma marta'aha, dikatakan wa mal marta' ya Rasulullah, lalu apa tanamannya Rasulullah? Qala subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tanaman di taman itu adalah kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Masih ada lagi jemaah sekalian, dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabbahallah mi'atan bil ghadah, barang siapa yang memuji Allah, membaca subhanallah 100 kali pada pagi hari, mi'atan bil asyi, 100 kali pada sore hari, kana kaman hajja mi'ata hajjatin, maka pahalanya sama seperti haji 100 kali. Jadi bacaan tadi Pak, kalau Bapak pergi naik motor baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 100 kali. Subhanallahnya saja di sini 100 kali pagi, 100 kali sore, pahalanya sama seperti 100 kali haji. Wa man hamidallah mi'ata bil ghadah, barang siapa yang memuji Allah alhamdulillah 100 kali dalam pagi hari, bil asyi 100 kali pada sore hari, kana kaman hamala ala mi'ati farusin fi sabilillah, maka sama seperti orang yang menginfakkan 100 kuda di mana di situ ada muatan untuk keperluan orang berperang di jalan Allah. Atau Rasulullah berkata, ghaza mi'ata ghazwatin, pahalanya sama dengan orang yang berperang 100 kali di jalan Allah Subhanahu wa taala.
Alhamdulillah 100 pagi, 100 sore. Wa man halala barang siapa membaca la ilaha illallah mi'atan bil ghadah 100 pada pagi hari, mi'atan bil asyi 100 pada sore hari, kana kaman a'taqa mi'ata raqabatin, maka pahalanya sama seperti memerdekakan budak min walad Ismail dari keturunan Nabi Ismail. Wa man kabbarallah barang siapa yang membaca Allahu akbar mi'atan bil ghadah mi'atan bil asyi pagi 100 sore 100, lam ya'ti fi dalikal yaum ahadun bi aktsari mimma ata, maka Allah tidak memberi kepada seseorang itu yang lebih banyak daripada apa yang Allah telah beri kepadanya, illa man qala mithla ma qala, kecuali kepada orang yang juga berkata seperti itu, mengucapkan Allahu akbar au zada ala ma qala, atau lebih daripada apa yang dikatakan. Jadi barang siapa yang mengatakan mengucapkan Allahu akbar 100 di pagi hari, sore di pagi hari, maka Allah telah memberi pemberian yang sangat banyak, yang tidak ada yang melebihi banyaknya daripada pemberian Allah, kecuali orang yang mengucapkan hal yang sama atau lebih dari itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah fadilah al-baqiyatus sholihat, ya, yang disebut dengan subhanallah dan selanjutnya. Kemudian yang terakhir ditambahkan dengan kalimat la haula wala quwata illa billah. Dari Utsman bin Abi Musa radhiyallahu an, dia berkata, kunna ma'an nabi fi safar, saya bersama Nabi dalam perjalanan. Faqala ya Abdullah, wahai Abdullah bin Qais, ala adulluka ala kalimatin min kanzil jannah, maukah aku beritahukan satu kalimat yang merupakan gudang surga? Qala qultu, benar ya Rasulullah, saya mau. Qala la haula wala quwata illa billah. Kalimat yang merupakan khazanah dan gudang surga itu adalah kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jamaah sekalian rahimakumullah, inilah ayat Al-Qur'an, inilah hadis-hadis baginda Rasulullah yang memberitahukan kepada kita sesuatu yang sangat mahal dalam kehidupan walaupun kadang kita remehkan, dan sesuatu yang kita anggap besar, yang kita cari sebegitu rupa, akan tetapi di hadapan Allah, Allah remehkan, bahkan nanti kepada kita hanya menjadi penyesal. Oleh karenanya, inilah petunjuk Al-Quran. Mari kita berlomba dan berbangga dengan amal soleh, dengan membaca Al-Quran, dengan kalimat-kalimat yang baik, dengan salat 5 waktu, termasuk perbanyaklah membaca subhanallah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga kita termasuk golongan orang yang diberikan kekuatan oleh Allah untuk mengamalkan semua tadi, dan semoga kita dijadikan orang yang kaya raya di akhirat, yang dibanggakan oleh Allah untuk selama-lamanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.